Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ini ada sebuah hadis Nabi yang ada di dalam Sahih Bukhari nomor 2766. Di situ yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu untuk menjauhi 7 perkara yang membuat kita binasa, yang membuat dosa-dosa kita itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga ditanyakan oleh para sahabat, apa saja itu wahai Nabi? Nabi menjawab, yang pertama tentu saja yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik ini merupakan dosa yang tidak akan Allah ampuni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Terus yang kedua, melakukan sihir, as-sihru. Nah, sihir ini tentu saja Allah larang. Sihir ini merupakan ajarannya dari setan, sebagaimana yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Jadi sihir ini merupakan perbuatannya setan. Sihir itu diajarkan kepada manusia oleh setan sendiri. Terus yang ketiga, membunuh tanpa adanya alasan syar'i yang dapat membenarkan untuk membunuh itu. Terus yang keempat, memakan harta anak yatim. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman ana yakuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu seakan-akan mereka itu memakan batu bara di dalam perutnya itu. Memakan harta anak yatim itu sangat tidak diperbolehkan. Maka kita sebagai umat Islam saling menyayangi anak yatim, menyayangi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Terus yang keempat, yaitu lari dari medan perang. Lari dari medan perang ini termasuk orang-orang munafik yang cirinya lari dari medan perang. Memakan harta riba ini tentu saja Allah larang untuk kita semua, riba dari bank ataupun riba dari yang lain. Tentu saja itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, menuduh perempuan suci itu berzina atau hadul qadzaf. Pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Aisyah itu ketinggalan rombongan negara sesuatu. Pada waktu itu Siti Aisyah sendirian dan merasa ketinggalan oleh rombongannya kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga ada para sahabat yang membantunya untuk bergabung pada rombongan Nabi Muhammad. Dari itu orang yang munafik memfitnah Sayyidah Aisyah itu berzina dengan orang lain, sehingga hal ini sampai terdengar ke telinga Nabi Muhammad SAW. Hal itu tidak sepantasnya bagi kita menuduh perempuan suci itu melakukan suatu perzinahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW memasukkan hadis ini kepada hadis yang bertema anak yatim. Nah, karena anak yatim adalah manusia yang paling rentan, mudah didolimi dan sangat membutuhkan perlindungan. Anak yatim ini ditinggalkan oleh ayah ataupun keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan prioritas untuk melindungi anak yatim, sehingga mendolimi anak yatim menjadi perbuatan yang sangat dibenci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar.
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sesungguhnya mereka memakan api di dalam mulutnya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan dosa, siksaan, tetapi langsung menggambarkan dengan api yang ditelan. Ini adalah ancaman yang sangat keras, sangat kejam, dan sangat menakutkan. Maka dari itu, dosa ini pantas dimasukkan ke dalam 7 perkara yang merusak seseorang, merusak hatinya, merusak imannya, dan juga merusak akhiratnya. Memakan harta anak yatim bukan hanya perampasan harta, tetapi penghinaan terhadap mereka yang lemah, pengkhianatan terhadap amanah Allah, dan tindakan keji yang memanfaatkan kelemahan seseorang, serta kezaliman yang tidak ada pembenarannya dalam syariat Islam. Baik, setelah disampaikan oleh 2 teman saya tadi, di sini saya akan menambahkan sedikit saja bahwasanya memakan harta anak yatim tidak hanya berarti mengambil uang mereka secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kezaliman lain, seperti menguasai harta mereka, menahan harta mereka agar tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka, mengelolanya untuk kepentingan pribadi, menipu mereka karena mereka masih kecil dan belum paham apa itu harta, apa itu uang, mengalihkan atau menjual harta mereka tanpa manfaat bagi mereka, menyia-nyiakan waktu mereka hingga harta mereka berkurang atau habis, serta tidak menjaga harta mereka sampai mereka dewasa. Semua ini termasuk dosa besar yang mendapat peringatan keras dari Rasulullah SAW dan ancaman siksaan yang berat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang menjaga anak yatim dengan penuh amanah, merawatnya, melindungi hak-haknya, mengurus hartanya dengan jujur, dan menyayanginya dengan tulus, mereka akan mendapat kabar gembira, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini di surga." Beliau mengisyaratkan dengan merapatkan kedua jarinya. Inilah 2 sisi dari hadis tersebut, antara dosa besar yang membinasakan manusia dan amal mulia yang meninggikan derajat hingga dekat dengan Rasulullah SAW. Hadis ini mengajarkan bahwa ujian hidup bukan hanya pada banyaknya bentuk ibadah yang tampak saja, tetapi juga pada rasa tanggung jawab yang sering tersembunyi dalam amanah. Karena barang siapa yang menjaga hak anak yatim, Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menzalimi mereka, Allah sendiri akan menjadi lawannya. Amanat dari hadis ini adalah, jadilah penjaga amanah sebelum menjadi penuntut hak-hakmu sendiri. Perlakukan harta anak yatim seolah itu adalah harta titipan Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Serta tanamkan dalam diri sendiri bahwa menolong mereka bukan sekedar kebaikan sosial, melainkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga hak-hak anak yatim, menenangkan hati mereka, dan menjadi sebab-sebab kebaikan mereka di masa depan mereka, serta kita diberi hati yang penuh kasih sayang, jiwa yang takut akan kezaliman, dan tangan tangan yang penuh amanah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.